Dikatakan di sini ada seorang ahli sastra, ahli bahasa, namanya Mustafa Lutfi Al-Manfuluti. Itu dari Timur Tengah sana. Beliau mengatakan, la hajata bina ila tarikhi hayati falasifah al-Yunan. Ya, kita ini tidak butuh pada sejarah kehidupan filosof-filosof Yunani itu. Ya, tidak butuh kita. Wa hukama Iruman, dan para ahli hikmah Romawi tidak butuh. Wa ulama il-Afrans, ulama Perancis, ya. Maksudnya pakar-pakar keilmuan Perancis, kita juga tidak butuh. Kenapa? Faladaina fi tarikhina hayatun syarifah mamlu'atun bil jiddi wal amal was sabri wal thabat wal hubbi wal rahmah wal hikmah was siyasah wasyarafil haqiqi wal insaniyatil kamilah wa hiya hayatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafa biha uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Satu ini akan kita bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, insyaallah barokah. Ini kalimat indah sekali. Kita itu tidak butuh kepada sejarah hidupnya orang lain. Maksudnya orang lain, kita sebetulnya enggak butuh kepada sejarah hidupnya orang pinter manapun. Ya, kita enggak butuh. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari kehidupan orang lain. Cuman terjadi fenomena yang aneh. Sejarah kehidupan filsafat, tokoh-tokoh filsafat dipelajari. Apa itu? Sokrates, apa lagi itu? Plato, apalagi Napoleon, terserah siapa namanya. Alhamdulillah saya nggak pakai apal itu ya. Alhamdulillah nggak pakai apal. Katanya ada suatu tuh yang jahlun layadur, kalau bodoh yang nggak bahaya, kalau bodoh yang nggak bahaya, kalau ngerti yang nggak pakai manfaat. Kalau ngerti yang nggak pakai manfaat. Sebetulnya kita nggak perlu belajar semua itu, nggak perlu. Kenapa? Karena di hadapan kita ada sejarah kehidupan satu manusia yang sejarah kehidupannya telah mencakup segala jenis ilmu yang dibutuhkan. Mau ilmu tentang kesungguhan ada di situ, ilmu tentang cinta ada di situ, ilmu tentang kasih sayang ada di situ, ilmu tentang sabar ada di situ, ilmu tentang apapun ada dalam sejarah kehidupan manusia yang satu ini. Siapa itu? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kalau di diri Nabi Muhammad SAW sudah lengkap, justru kita nggak belajar tentang Rasulullah SAW, tapi kita belajar yang lain. Aneh atau enggak aneh? Aneh atau enggak aneh? Contoh, cara sukses ala Bill Gates. Lu aneh tuh ya. Kamu kok belajar cara sukses ala Bill Gates? Bukan enggak boleh, tapi buat kamu muslim ya enggak pantas toh ya. Muslim tuh belajar cara sukses nomor 1, cara sukses ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang benar-benar sukses al-haqiqi hanya Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Saya ngomong begini mungkin yang nonton di dunia maya rodok heboh. Nah, karena kebanyakan orang sekarang kan belajar sukses ala Bill Gates, ala siapa lagi itu? Yang punya Facebook? Siapa? Wangele Pol. Nyebut Kanjeng Nabi kan gampang, Muhammad SAW, selesai gitu kan ya. Nyebut namanya Rasulullah dapat pahala, betul? Nyebut namanya Rasulullah berarti ikut-ikut memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini sibuk nyebut namanya orang lain, yang Bill Gates, yang saya takut salah nyebut gitu loh. Zaman sekarang salah nyebut kan bisa jadi perkara, betul ya? Nanti dianggap merendahkan, melecehkan, macam-macam lah gitu. Ini namanya tokoh-tokoh yang terkenal di dunia saat ini. Terkenal dengan apa? Sugihnya, Masya Allah. Kalau bab sugih, Namrud itu sugih pol. Betul? Nasibnya apa? Firaun sugih enggak? Sugih. Pinter enggak?
Pinter, saking pinternya Fir'aun bisa ngakali sak negara, aku Tuhan, keren tuh. Iya, bohongi satu negara, aku Tuhan. Satu negara percaya loh. Itu yang berani nentang cuman satu, Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ikut Nabi Musa itu orang-orang lemah, orang-orang susah. Kalau bab masalah sugih, masalah duit, Masya Allah, sebelum kita ini tidak ada apa-apanya tuh. Bill Gates itu kekayaannya berapa toh? Siapa Mark siapa tadi itu? Kekayaannya siapa? Mark Zuckerberg angel tuh ya. Saya takut salah. Kekayaannya banyak. Iya, tapi nggak ada apa-apanya sama kekayaan Namrud. Namrud aja kuncinya itu dari emas, yang ngangkat itu orang, Masya Allah, puluhan orang, badannya gede-gede. Itu baru ngangkat kunci untuk gudang emasnya tuh. Nah seperti apa tuh kekayaannya Namrud? Ya, Korun ya, kekayaan Korun, maaf, kekayaannya Korun. Seperti apa itu? Kekayaannya Korun. Lah Korun itu sampai sekarang si Korun, hartanya siapapun yang ketemu di bawah bumi dibilang harta siapa? Hartanya Bill Gates atau Korun? Korun. Gak ada kamu gali bumi ketemu harta, kemudian ini harta Bill Gates, gak. Ini harta Mark Zuckerberg, gak ada. Hartanya siapa? Harta Korun, harta karun Indonesianya, Arabnya harta Korun, ya, saking sugihnya. Jadi kalau kita bicara sukses itu banyak duit, keliru, salahnya luar biasa. Sukses bukan duit, makanya rubah kepalamu, dirubah dulu, benerkan kepala saya, benerkan kepala Anda, benerkan kepala kita. Sukses bukan duit, udah selesai. Makanya yang nggak punya duit sukses. Tenang ya, Anda orang-orang sukses ya, karena sukses gak butuh duit. Duit banyak gak punya cinta, sakno. Kesian atau gak kesian tuh? Duitnya banyak, golek bojo gak iso. Sukses atau gagal? Mending melarat bojo papat. Betul loh ya? Oh, itu namanya sukses. Ibu-ibu kok senyum-senyum kenapa? Mana yang lebih sukses Bu? Orang kaya nggak punya istri atau orang miskin istri 4? Orang kaya istri 4 tuh, Masya Allah. Ibu-ibu pengen jadi istrinya orang kaya, Bu. Ya orang punya duit banyak tapi nggak punya pasangan hidup, sukses nggak itu? Ya menurut orang yang punya istri, kamu belum sukses. Betul. Masya Allah, ganteng gak laku. Oh kasihan. Itu kelihatannya yang ngomong kurang ganteng tapi laku itu. Maksudnya dibanding yang ganteng tadi loh ya. Ganteng gak laku, aku wajah biasa-biasa tapi laku. Sukses. Sukses gak ada urusannya sama duit. Gak ada urusannya sama duit. Punya duit tapi gak bisa ngapa-ngapain, buat apa? Rugi toh ya, ruginya luar biasa. Makanya kamu harus merubah, saya harus merubah, kita harus merubah. Maaf kalau saya pakai kata, makanya kamu biar kelihatan dekat gitu ya. Makanya kamu biar kelihatan dekat, bukan maksudnya saya menggurui, bukan. Ya, kita harus merubah kata sukses. Jangan mengambil orang lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai tolok ukur. Jadi kalau kamu mau ngukur sukses, tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Sugih, pinter, bojo 100, tapi nggak punya syahadat, nggak sukses. Paham? Pinter, ya, pinter tapi nggak kenal Allah, sukses atau nggak sukses? Gagal paham. Pinter saja kok kenal Allah nggak bisa. Ya mending kita toh bodoh kenal Allah. Tuhanmu siapa? Allah, padahal bodoh, nggak lulus SD, sukses itu. Lulus SD, lulus S3, Tuhanmu siapa? Nggak ada Tuhan itu. Gagal itu. Gagal total ya. Itu gagal total. Maka tolok ukur kita harus dibenarkan dulu. Tolok ukur dalam kehidupan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya uswatun hasanah. Tolok ukur yang bisa dicontoh. Makanya semakin sesuai cara Nabi, semakin sukses. Semakin tidak sesuai, semakin tidak sukses.
Lah kalau kamu udah begitu, nanti kamu bisa bahagia. Saya bisa bahagia, kita bisa bahagia. Lah sekarang tidak, bahagia kita ini tolok ukur kebahagiaannya salah. Boleh saya ngasih gambaran yang lebih jelas, boleh? Boleh. Tapi enggak enak loh ini. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Mana yang lebih sukses? Orang naik mobil harga 4 miliar atau orang jalan kaki di pinggir sawah? Bingung jawabnya. Mesti kita menganggap yang naik mobil harga 4 miliar ini sukses. Yang jalan kaki sano. Motor gak punya, sepeda gak punya, apalagi mobil. Kasihan dia. Jadi kita mengukur dengan ukuran apa ini? Kendaraannya mahal atau murah atau enggak punya kendaraan. Betul seperti itu. Nah ketika kita terbiasa ngukur seperti itu, makanya ketika kita enggak punya motor, bahagia atau susah? Susah. Karena tolok ukur kita salah. Kita ngukur bahagia itu dengan parameter yang keliru gitu loh. Parameternya keliru, tolok ukurnya keliru. Coba kalau tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, jalan kaki, ya jalan kaki. Nabi menceritakan dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam cari Nabi Khidir, cari guru, gak naik kuda. Nabi Musa cari guru, gak naik mobil harga 4 miliar. Sekarang jenengan cari guru, datang ke Majelis Ar-Raudhah, Masya Allah, naik motor, naik mobil, betul. Ada yang naik pesawat, serius, terbang dari Jakarta, ya. Terus dari bandara naik mobil, itu naik pesawat. Ada lagi yang naik kereta api, datang dari Bandung, ya naik kereta api, dari Surabaya naik kereta api, dari Yogyakarta naik Pramek, murah, meriah, cepat. Betul kan ya? Naik kereta api, naik kendaraan. Nabi Musa alaihissalam jalan kaki. Berarti ketika kita jalan kaki, kita bisa merasa bahagia. Kenapa? Aku mirip Nabi Musa. Keren toh? Keren toh gak keren? Keren, tapi ya mbok niati. Kurang kerjaan. Habib, insya Allah Jumat 22 November Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Sudah tahu semua kan? Jumat depan sudah tahu? Ya ini iklan sekalian ya. Jumat depan insya Allah Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah jam 8 seperti biasanya ba'dal Isya. Saya warga Jepara niat hadir Habib, saya akan mencetak rekor jalan kaki dari Jepara sampai Solo, niru Nabi Musa. Kurang kerjaan. Itu namanya kurang kerjaan, namanya menyiksa diri. Nabi Musa saat itu memang nggak ada kendaraan selain kaki, menyusuri tepi sungai, tepi pantai, nyusuri tepi pantai, jalan kaki, tapi seneng. Makanya ketika kita lihat orang jalan kaki, jangan kita katakan dia tidak sukses, jangan ngomong dia tidak sukses. Ada orang di pinggir jalan nongkrong, nganggur, sukses atau gagal? Mulai rawanin jawab. Ditanya, Mas gak kerja? Enggak. Usia berapa? 50. Kok gak kerja kenapa? Buang-buang waktu. Maksudnya? Lah ngapain saya kerja dari pagi sampai sore cuma dibayar 40.000. Mendingan saya nongkrong di sini, hidup bahagia. Nah nanti anak istri makan apa? Kamu jangan remehkan saya, anak saya ini rektor di universitas sana. Masya Allah. Memang saya pengangguran, tapi saya mencetak anak-anak yang luar biasa. Ini berarti dia sukses atau gagal? Loh, betapa cepat kamu berubah. Betapa cepat kamu berubah. Sebentar bilang gagal, sebentar bilang sukses. Berarti kan gak punya tolok ukur yang jelas. Gak punya tolok ukur yang jelas. Jangan mau kamu dikasih tolok ukur sukses bahagia dengan tolok ukurnya kufar.
Dengan tolok ukurnya orang-orang yang gak iman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Silahkan orang lain pakai tolok ukurnya, silahkan. Kita muslim, kita punya tolok ukur sendiri. Siapa dan apa tolok ukur kita? Tolok ukur kita adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolok ukurnya Rasulullah SAW. Enak. Contoh, sebagai suami, saya ini sukses atau gagal ya. Tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu suami yang paling sukses di jagat raya. Istri 11 loh total. Istri 11. Yang hidup bersama sampai Nabi meninggal 9 ya. Yang 2 kan meninggal duluan. 9 yang hidup bersama. 9 istri, kamarnya jejer-jejer, akur. Lah kamu satu aja ruwet tiap hari. Lah belum jadi istri udah perang. Pacaran tambah dosa plus perang ya. Ngambek-ngambekan, lempar-lemparan. Masya Allah. Sudah berdosa ruwet pula ya. Setelah menikah, Masya Allah, ya hari pertama bagus, hari kedua bagus, hari ke-10 mulai tanpa tanda-tanda ketidakbagusan. Hari ke-15 piring pecah. Satu aja ruwet pakai pol pula, ruwet pakai pol. Istri yang nganggep bojoku ruwet, suami yang nganggep bojoku ruwet. Nabi Muhammad SAW 9 loh jejer. Tiap pagi Nabi Muhammad SAW itu habis sholat subuh, habis dzikir, habis wirid, duduk bersama sahabat. Nabi SAW nanya sama sahabat, ada enggak yang meninggal? Saya mau ngelayat kalau ada, mau nyolatkan makamkan. Tidak ada ya Rasulullah. Ada enggak yang sakit? Kalau ada saya mau jenguk, saya mau jenguk. Tidak ada ya Rasulullah. Udah, ada enggak yang mimpi? Yang mimpi ada enggak semalam mimpi? Kalau ada mau saya jelaskan arti mimpinya. Itu saking Nabi SAW pengen aktif, gak pengen diem gitu. Mau selalu aktif bergerak. Karena diem itu nganggur, nganggur. Makanya orang dulu tuh gak ada yang diem, gerak terus. Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Selesai dari situ, pagi itu Nabi SAW kemudian masuk ke kamar istrinya satu demi satu. Satu diparani, diajak ngobrol, salaman, duduk ngobrol sebentar, pindah kamar yang lain, salaman, duduk ngobrol sebentar, pindah kamar yang lain. Ke-9 semua disamperin. Nanti Rasulullah SAW istirahatnya di rumah istrinya yang jatahnya hari itu tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. 9 akur. Sukses atau enggak sukses ini? Nah, kalau kamu bilang itu dikasih duit semuanya, semua dikasih duit, ya biasa. Lawang istri Nabi itu 9 kamarnya Nabi SAW, istri-istrinya. Rasul ada tamu, coba tanyakan kepada istriku, ada makanan enggak? Sahabat setelah keliling ke 9 kamar istri Nabi Muhammad SAW, balik mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Ada minuman enggak? Tidak ada kecuali air. Masya Allah. Dijak melarat siap. Lah bojomu sepuranipun engkang kathah. Istrimu gimana kira-kira? Suamimu kadang diajak hidup susah, tambah kemudian ngomong kok, duluku aku tuh hidup bahagia, kerjaanku bagus. Kenapa ya Dik, setelah menikah sama kamu kok aku bangkrut? Kelihatannya kamu tuh membawa nasib buruk bagiku. Kan kurang ajar tuh ya. Ini suami cap apa ini? 9 istri Nabi Muhammad SAW diajak hidup susah, nggak ada yang bahas duit. Lah rumah tangga zaman sekarang tuh kok yang dibahas duit, bahkan ada perjanjian pranikah kebanyakan urusan duit. Betul tak betul? Betul tak betul? Nah, karena tolok ukurnya lain. Tolok ukurnya lain. Sukses jadi suami, contoh Nabi Muhammad SAW. Sukses jadi istri, contoh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ibu-ibu nggak berani nyontoh istri Rasulullah, nggak berani. Ora wani. Tak jamin ora wani. Ha. Katanya di samping saya, Bu, 1-0. Memang pertandingan. Bu,
berani mencontoh istri Nabi? Jawabannya nyontoh yang mana dulu Beb gitu ya. Ya contoh semuanya. Mencontoh itu ya semuanya. Semakin mirip semakin bagus. Istri yang sukses istri Nabi Muhammad SAW. Suami yang sukses adalah Nabi Muhammad SAW. Ayah yang sukses adalah Rasulullah SAW. Coba lihat nih dari sisi ayah nih. Tolok ukur ayah. Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat yang disebutkan dalam kitab An-Nawadir, Nabi Muhammad SAW main ke rumah putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Nabi kalau main ke rumah putrinya itu selalu cium kening putrinya cium kening Nabi Muhammad SAW. Orang tua mana sekarang nih yang ketemu cium-ciuman kening? Sudah menikah, udah punya anak loh nih ya. Udah menikah, udah punya anak. Ketemu masih kecup kening. Yang satu juga mengecup kening. Mesra ini anak sama orang tua. Kemudian Nabi nanya kepada Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, mana Hasan dan Husain? Mana buah hatiku? Dijawab, lagi di belakang. Ya tidur. Sudah 2 hari belum makan, kata Fatimah Zahra. 2 hari belum makan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan bersedih, bapakmu sudah 3 hari juga belum makan. Nih, tunjukkan batu diganjelkan di ulu hati diikat. Nah itu ilmu kalau jenengan lapar nanti ulu hati tekan, ojo banter-banter tapi ya. Tekan dikit. Nah itu ngilangkan apa namanya? Lapar itu. Ya itulah apa ngapusi bujui weteng. Namanya ilmu bujui weteng. Apa namanya? Bujui weteng itu bahasa Jawa Timur kan, bujui itu ya. Bohongin perut. Ya, bohongin perut. Nah, dikira dapat makanan ternyata tekanan. Ya dikira makanan ternyata tekanan, teken gitu lah. Kalau tekan sebentar kan diculkan nanti lapar lagi. Makanya biar tekanannya lama nggak hilang-hilang diikat. Itu teknik menghilangkan lapar ala Nabi Muhammad SAW. Ngirit saudara-saudara, bisa dipraktekkan bagi yang pengen tidak makan 3 hari ya. Bab 1 ini jangan praktek ya maneman. Nah Nabi SAW tapi tidak tinggal diam, lihat cucunya belum makan 2 hari, lihat anaknya 2 hari belum makan. Nabi SAW tidak ngomong begini, mana mantu saya, mana Ali bin Abi Thalib, mana ini suami kok nggak genah, masa istrinya nggak dicarikan makan, anaknya nggak dicarikan makan. Nggak ada seperti itu. Ini orang tua model apa yang ngomong seperti itu? Nggak ada. Anak itu sampai mati dan setelah mati ya tetap anak. Jangan kamu katakan anak perempuanku kalau sudah menikah bukan tanggung jawabku. Bapak jawab opo kamu? Ada yang tersinggung di atas sana karena mungkin pernah ngomong seperti itu pada anaknya. Naudzubillah min dzalik. Namanya anak itu sampai kapanpun tetap anak. Maka Nabi Muhammad SAW paham, pasti Ali bin Abi Thalib ya juga udah usaha, pasti udah usaha. Tapi kenyataannya gak ada yang dimakan. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya Fatimah Zahra. Ngapain? Cari solusi. Loh Nabi itu kalau tinggal ngerangkeh itu ya dari surga ya dapat. Cuman kalau gitu kamu bisa nyontoh, gak iso terus gak yang ngerangkeh. Tambah ketok hurufat kamu. Ustadz kenapa begini ngambil makanan dari surga niru Nabi, ngawur kamu, beda makom. Makanya Nabi nggak mencontohkan yang seperti itu. Nabi SAW segera pergi jalan keluar dari Madinah, dari tapal batas kota Madinah, ya masih wilayah Madinah tapi tidak dalam kota. Lihat ada satu orang di kebunnya lagi nimba air. Nah orang dulu tuh kalau nimba bukan pakai ember, tapi kulit sapi besarnya sesapi, dan itu pakai seni sambil nyanyi biasanya. Terus nanti pas mak jebur biur, ya itu musiknya itu biur, ya itu musiknya. Nabi SAW kemudian nanya, bisa saya kerja nimba air? Nabi itu masya Allah dikatakan di sini Rasulullah SAW itu paling benci sama orang yang nggak mau kerja. Bukan nggak punya pekerjaan ya, nggak mau kerja, nggak mau usaha gitu.
Makanya dari kecil Nabi SAW udah menggembala kambing bil ujroh, menggembala kambing dengan dibayar. Baca kitab ini dijelaskan bil ujroh, bayar jadi karyawan tapi teken kontrak ya, teken kontrak. Nih saya menggembala sekian jam, upahnya berapa, ya keren gitu. Makanya ketika Nabi SAW sudah tua, tahu keluarganya itu butuh, Nabi SAW kembali bekerja. Ngomong sama yang punya perkebunan tadi yang nimba air, gimana kalau saya timbakan air? Ya kalau harganya cocok, oke gitu. Ya udah, sekali timba 3 butir kurma kalau saya nggak salah. Saya karena belum buka kitabnya lagi, nanti baca di kitab An-Nawadir. Ya, 3 butir kurma. Deal. Maka Nabi SAW nimba. Timba yang pertama langsung terima gaji kontan, dimakan dulu. Ini syariat. Makan dulu maksudnya apa? Lah kamu nggak makan 3 hari, ini mau nimba banyak, carikan buat anak, buat cucu ya. Kamu kalau nggak kuat nanti hasilnya nggak banyak. Kamu harus kuat. Dan ini berlaku juga dalam penerbangan. Di penerbangan itu kalau terjadi hampa udara itu suruh ngambil pertolongan nafas. Yang mana? Yang dewasa nolong dirinya sendiri dulu, baru nolong anak kecil. Jangan kualik, kamu kuat dulu baru nolong orang lain. Loh kamu lemah kok nolong orang lain, tambah mati bareng. Tireng kata orang Jawa ya. Akhirnya mati bareng tuh, bareng-bareng mati semua, gak ada manfaatnya. Makan 3 butir. Seger Nabi SAW. Ini syariat, Rasul itu kan contoh ya. Maka ya ngajari, nimba lagi. Sampai sekian kali timba, lah talinya putus. Putus. Marah itu juragannya itu, majikannya marah. Ngangkat tangan, Nabi Muhammad SAW ditempeleng. Plah. Selesai udah kontrak. Plah. Nabi SAW ditempeleng ya nyantai, gak kemudian terus ngejak geletah, ngajak main kasar awakmu, enggak begitu. Nabi SAW kemudian upahnya tadi kan kontan ya, sekali dikumpulkan, terus Nabi bertanggung jawab, tangannya dijulurkan ke mana? Ke arah sumur. Lah kok airnya naik? Lah saya ngamplong ya bingung, kok iso ya airnya naik? Tuh Rasul ngambilkan timbanya tadi yang dari kulit ya onta atau sapi tadi, dikembalikan ini, terus pergi, terima kasih. Pergi Rasulullah SAW pulang ke rumah Fatimah. Nih Fatimah makan, nih Hasan Husain makan. Oh senang kumpul sama cucunya sama anaknya, masya Allah. Bayangno awakmu koyo ngono lho. Lah kamu nih pulang kerja bawa duit, gak pernah duduk kumpul ngomong sama anak. Nah ini hasil kerja bapak, ayo makan bareng nih, ayo kita GoFood, GrabFood, bareng-bareng gitu ya, ayo. Pesan apa? Bareng-bareng. Bapak baru dapat duit. Ayo, kan nikmat. Iki ora cetha. Nyoh, PN tinggal lunga. Jadi istri itu seperti orang bayaran. Nyoh, PN. Gitu, Bu. Bu. Kok modus senyap kenapa ini? Betul begitu? Bu. Betul begitu? Satu cukup mewakili karena suaranya cukup keras mengalahkan yang lain. Pemirsa dimanapun berada ya, jamaah channel YouTube dan juga Syiar TV dimanapun berada, alhamdulillah Nabi SAW pulang, anaknya dikasih makan, cucunya dikasih makan ya, seneng lihat cucunya makan itu kurma, beberapa butir kurma, seger, barokah ya, barokah. Lah kita nasi 3 piring nggak warak kok ya. 1 jam kemudian sudah lapar, setengah jam kemudian sudah lapar. Kamu barusan makan 3 piring, iya, tapi sekarang lapar lagi, masya Allah. Gak barokah, cepat lapar, tidak barokah. Subhanallah. Lah yang nempeleng tadi terus sadar, dia belum Islam, bukan orang Islam, gak ngerti kalau ini Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan ini Nabi yang dibilang itu ya. Wah, kalau ini Nabi yang dibilang itu berarti saya manusia paling celaka ini. Ini tangan saya, ini tangan yang kurang ajar ini. Loh ini orang kafir, paham kurang ajar loh. Orang kafir takut kualat, aneh tuh ya. Lah yang muslim kok gak takut kualat sama Nabi ya? Yang muslim kok gak takut kualat sama Rasulullah SAW?
mencaci maki anak cucu Rasulullah, mencaci maki sahabat Rasulullah, mencaci umatnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira nabinya tersinggung nggak itu? Kok nggak takut ya? Nggak takut. Yang kafir nih takut. Langsung ambil pedang, tangan kanannya dipotong, tangan kanan kamu nggak layak hidup sama aku. Kalau kamu hidup sama aku nanti aku kualat nih sama lamanya. Pedot. Oh, coba tiru. Beda makom, ini adegan berbahaya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Nggak boleh niru yang begitu-begitu. Ya namanya dipedot, diamputasi sendiri. Ya otomatis darah mengucur dengan deras ya. Maka dia lemes, hampir mati kehabisan darah. Tapi dia puas, wes lego aku. Lewatlah musafir, kebetulan itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Lihat kok seperti itu. Akhirnya ditanya ada apa? Ini tadi begini-begini. Oh iya itu kelihatannya Nabi Muhammad SAW. Udah kamu tak ajak ke rumahnya. Diajak ke rumahnya Rasulullah SAW. Dicari tahu Rasul lagi di rumahnya Fatimah Zahra. Maka ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ini tadi yang apa namanya ngupah kamu nimba, terus nempeleng kamu karena nggak tahu kamu Nabi SAW. Ya tolong ya Rasulullah, bantu dia sudah mutuskan tangannya dengan pedang, bantu tolong disembuhkan tangannya. Maka Nabi SAW nanya, mana tangannya yang putus tadi? Bawa sini. Sama Rasul ditempelkan, ditutupi kain, kayak sulap gitu ya, ditutupi kain. Setelah ditutupi kain, sama Rasul cuma diusap atasnya, dibuka, utuh, lebih bagus dari yang kiri. Kamu jangan coba-coba. Kanjeng Nabi tolong sambung, ya pedot terus mati awakmu. Mujizat itu munculnya sewaktu nggak bisa direkayasa. Langsung syahadat, orang tadi syahadat masuk Islam. Ya masuk Islam. Cerita ini hanya ada di kitab An-Nawadir. Kamu jangan nanya Habib apa ya bener ceritanya sahih apa enggak sahih. Lawang Star Trek aja kamu enggak sahih, jelas enggak sahih. Rekayasa awakmu seneng kok mbok tonton kok. Betul. Sinetron kena itu cerita bohong, direkayasa tiap hari kamu lihat kok ya. Betul. Kamu ambil pelajaran dari sinetron, bahkan sinetron yang nggak jelas, kamu ambil pelajaran. Star Trek, Star Wars, kamu ambil pelajaran. Ini ilmunya ulama dan ini tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak ada yang mustahil buat Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong Nabi Isa aja menghidupkan yang mati biiznillah, itu kelasnya Nabi Isa. Rasulullah di atas Nabi Isa alaihissalam, tanpa kita merendahkan Nabi Isa. Mestinya kita ya seneng. Di kitab An-Nawadir, namanya juga An-Nawadir. An-Nawadir itu zamannya nadir. Nadir itu apa? Hal-hal yang hampir-hampir tidak pernah ditemukan di tempat lain. Longko ya langka. Saya waktu menceramahkan ini di Masjid Ar-Riyad dulu waktu saya masih anak-anak. Sekarang kan saya masih muda. Ya, dulu berarti masih anak-anak. Daripada menua-nuakan diri sendiri, lebih baik kan memudah-mudahkan diri sendiri. Salah satu guru saya di pondok malam Jumat Legi itu. Kalau malam Jumat Legi Ustadz Qasim Baharun, ya Ustadz Qasim Baharun itu hadir ke Masjid Riyad. Terus selesai saya ceramah, kemudian saya sudah pulang ke rumah, nanya sama Habib Anis, itu tadi novel ceramah itu sumbernya dari mana itu? Saya kok nggak pernah dengar. Katanya Habib Anis, novel itu kalau ceramah pasti ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya nggak mungkin diceramahkan. Tanya aja sama novel. Akhirnya Habib Qasim Baharun almarhum rahimahullah, adiknya Ustadz Hasan Baharun Abuya, yang juga holnya ya, guru saya di Dalwa, lagi di Holi. Ini berangkat ke rumah saya yang masih di rumah depan Kelurahan Semanggi. Ini lihat namanya ulama kalau cari ilmu, guru saya loh, ini guru saya ini. Ini salah satu guru saya, marah nih saya, muridnya diparani, bukan muridnya ditelepon, Novel kamu sini, saya butuh kamu. Gak kayak awakmu. Yai saya butuh, tolong mampir ke rumah saya. Kurang ajar tuh. Masya Allah. Ini guru saya, datangi saya, ya kaget aku. Oh no, waduh ini sidang ini. Ya, sidang keilmuan ya. Bukan seperti orang ngajukan tesis di sidang ini, lebih ngeri ini. Guru saya nyidang saya. Novel anak
Habib Qasim ini kan sama Habib Hasan Bahrun dari Madura asalnya kan ya, dengan gaya apa namanya Habib Maduranya ya. Ana ajabna ceramah antum kemarin, antum ngomongnya, antum lu murid tinggi dicelok antum, masya Allah. Mestinya lah, le, aku ngomongin ceramahmu deh, mestinya gitu ya. Ini tidak, gan, bukan le tapi gan gitu loh ya. Antum, kalimat penghormatan. Lihat nih adabnya orang-orang soleh. Semakin begitu semakin tampak solehnya, semakin tampak hebatnya, semakin tampak ilmunya, semakin tampak luar biasanya. Demi ilmu orang itu ya mau nyari. Tadi malam ceramah itu dari mana itu? Kisahnya tadi dari mana? Saya jawab, dari kitab yang antum bacakan ke ana dulu waktu di pondok. Antum kan biasa ceramahnya ngajarnya kitab itu. Kitab apa? An-Nawadir. Ada di situ. Iya. Lo kok nggak baca anak ya? Kelewatan rupanya. Ya, terlewatkan. Tak ambilkan kitabnya. Ini Ustaz. Masya Allah. Ajib, kok bisa anak ya lupa? Gak lihat yang satu ini ya, ajib. Padahal tuh tiap hari dia diajarkan itu. Nah itu rupanya cuman memang dibuat lupa sama Allah Ta'ala. Biar apa? Biar main ke rumah saya. Sehingga rumah saya dapat barokah. Ya dapat barokah. Didatangi orang soleh. Paham maksud saya enggak? Saya ngomong begini itu jawab ini loh, yang nonton di TV ini loh, yang nonton di YouTube sama sebagian yang hadir. Dalilnya itu kondi kita karangan ya Bib novel dewi. Saya nyantri puluhan tahun nggak pernah denger. Saya cari di Google sekian puluh tahun ya nggak ketemu. Nih baru ketemu sekarang. Dari mana? Ikhwani rahimakumullah. Lihat nih Nabi Muhammad SAW sebagai ayah bertanggung jawab, gak pernah membiarkan keluarganya hidup susah. Bukan hidup miskin loh ya. Miskin itu biasa, kaya itu biasa. Miskin itu bukan ukuran tidak sukses, kaya bukan ukuran sukses. Tapi kalau susah ya itu nggak sukses. Kamu miskin tapi harus bahagia, kamu kaya harus bahagia. Dalam segala keadaan kita harus bahagia. Nabi SAW tidak mau keluarganya susah, gak mau susah, maka beliau berupaya. Gimana ini caranya saya menjadi ayah yang bertanggung jawab? Sampai di sini jelas? Jadi tolok ukur kita selama ini benar apa salah dalam hidup? Jujur loh. Salah. Makanya hidupnya banyak ruwet atau banyak ruwet ya. Karena ukurannya salah. Jadi hidupnya ruwet. Coba kalau tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Temenmu nanya, punya duit? Tidak. Lo kamu bahagia? Cuma duit. Masa duit buat saya mumet? Itu bukan murid Habib Novel. Mumet kok bab duit. Betapa rendahnya diriku bisa dibuat pusing sama duit. Biar duit yang pusing sama aku. Kok bisa? Nyatanya aku nggak punya duit. Ya aku nggak pusing, ya duitnya yang pusing. Kenapa dia nggak pusing? Sementara yang lain pusing. Nah ketika kita udah cuek sama duit, maka duitnya akan mengejar kita. Ini ilmu saudara-saudara. Kemarin udah saya jelaskan toh? Belum? Lah saya jelaskan di mana ya? Saya tiap hari keliling soalnya, jadi ya lupa. Belum saya jelaskan di sini. Cara menggait duit belum? Masa sih? Belum? Oke. Belajar dari ibu-ibu yang cantik. Monggo diunjuk. Ini ilmu mahal, iklan dulu ya. Jangan lupa Jumat 22 November, Jumat depan Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Yang gak hadir tak coret. Ya masuk hadir di YouTube, hadir di Facebook ya. Gitu aja tidak mau. Niat hadir juga gak mau kok ya kebangetan loh ya, kebangetan. Niat hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Oh iya. Anak saya namanya Ali Abdul Qadir ini ngungkuli bapaknya kalau dandan. Parfum 3 liter. Sekelimis. Kata dia, Ali itu Abu ya super bersih, super wangi. Kalau jalan, bapaknya langsung, waduh wangi ini pol. Masya Allah la quwata illa billah.
Alhamdulillah. Iklan selesai. Itu loh. Nah, saya kan lihat TV-nya tadi iklan selesai. Mas Seto jangan lupa kasih tulisan yang mau pesan buku, iklan sekalian, buku baru itu tampilkan itu. Mas Rio, Mas Seto diajari itu. Mungkin masih awam. Lanjut boleh? Gini loh, Bu. Biasanya perempuan kalau cantik jual mahal atau jual murah? Jual mahal, betul. Biasanya mengejar atau minta dikejar? Ini yang ngomong ibu-ibu loh ya, bukan kalian ya. Berdasarkan jawaban ibu-ibu yang ada di lantai atas Masjid Ar-Raudhah, perempuan kalau cantik jual mahal. Perempuan kalau cantik maka dia suka dikejar. Betul? Perempuan cantik punya pangkat. Nengrat jual mahal atau mahal sekali? Sangat mahal. Kalau misalnya mas-mas ini lewat terus perempuan tadi juga lewat ketemu ya ketemu, kira-kira mana yang mengejar, perempuannya atau yang lakinya? Wahyu loh, Wahyu Pol Sugih, matanya yang mengejar yang mana ini? Yang laki, betul. Nah, tapi kalau ada laki-laki ganteng, cuek, yang lain keok, ngoyak-ngoyak, yang satu ini cuek. Perempuan yang jual mahal tadi akhirnya ngelirik atau enggak ngelirik? Penasaran atau enggak penasaran? Noleh atau enggak noleh? Ngejar atau enggak ngejar? Jadi yang dikejar akhirnya siapa? Pria tampan yang cuek, betul. Lah kenapa kamu susah cari duit? Karena kamu ngejar-ngejar duit. Baru sadar. Karena kamu ngejar-ngejar duitnya kamu kejar, kulai duit. Duitnya ibarat perempuan tuh ngibaskan jariknya atau ngibaskan roknya. Ikuti aku, wah gawe mumet. Oyak rono luput, luput. Sementara para ulama, kiai, habaib santai. Ngopo duit? Ya, ben ngoyak aku. Masya Allah, duitnya bingung. Iki menungso apa-apa iki? Yang lain ngejar-ngejar aku. Kenapa dia cuek? Akhirnya duitnya mulai menawarkan diri. Wah, ngirimi satu persatu duitnya nih, godaan-godaannya. Tetap cuek. Bahkan sak gembel seperti yang lagi ditangkap sama KPK suruh mengembalikan uangnya itu ya. 477 miliar duitnya 477 berapa angkanya? Coba dicek di Google, saya takut salah. Terus pokoknya hampir 500 miliar itu kan ya. Wakeh itu duit kabeh kertas sih. Wakeh itu. Misalnya itu ditaruh depannya Kiai sama Habib, ya gak ditoleh, kertas. Coba awakmu, duit. Betul. Duit, uang. Lah karena diri kita ini mengejar duitnya lari. Kamu ngejar ceweknya lari, bahkan gila. Seperti gila. Ceweknya gila, welek ngoyak-ngoyak gila. Nah kalau ada yang ganteng duduk manis, ceweknya bingung, aku kok ora ditoleh yo. Akhirnya berusaha mendekat. Habib Novel ya. Iya. Omong contoh. Saya kalau ngasih contoh yang lain kan keliru gitu ya. Mosok misalnya saya ngasih contoh Habib saya dicedai cewek kan ya keliru gitu. Saya bisa dimarahin orang banyak, betul ya? No bab elek-elek ben awakku dhewe, paham? Kalau yang bagus-bagus contohnya orang lain. Kalau bab jelek-jelek biar saya. Habib Novel ya? Iya, sok meneng wae. Habib boleh minta fotonya? Oh silakan. Cepat. Makasih Bib. Iya. Penasaran. Nah, sing liyane tak jaluk fotoku, sing liyane jaluk nomorku. Iki Habib kok meneng wae ya?
kok meneng wae ya. Akhirnya tambah dia ngajak teman-teman yang lain. Belum pernah aku lihat pria tidak mengejar diriku. Coba kalau kamu deketi dia, kamu kira-kira bisa ndak menggodanya? Oh Masya Allah, 1, 10, 20, 100 jadi tergoda. Tapi ya gengsi gitu kan ya, ya gengsi. Masa Habib tergoda gitu kan ya, masa Habib tergoda. Oh jaim, jaga image. Ini cuman contoh. Karena kita ini kalau kasih contoh ayat-ayat Quran gak paham, gak nyantol ayat, gak nyantol. Oh tak ruwet kayak ayat, gak nyantol. Dalil-dalil, makanya kiai-kiai dulu tuh kan nggak ada yang ngasih dalil ayat-ayat, nggak ada. Dalilnya kan dikira kaya tawon, kan gitu aja. Dikira kaya tawon. Tawon tuh gimana? Dikir kayak tawon, gak mandek-mandek. Kayak gitu. Dikir kayak tawon. Baru nanti dijabarkan dalilnya. Lawang anak playgroup kok minta tafsir kan yo. Saya ngajari goblok. Maaf ya. Mohon maaf. Ini coba kamu pakai kepalamu yang rodok waras ya. Saya pakai kepala saya rodok waras. Kita lihat di TV ada guru ya ngajari anak playgroup tafsir. Anak-anakku tercinta, di dalam tafsir Jalalain disebutkan begini, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begini, dalam tafsir Qurtubi disebutkan begini. Kamu yang nonton nganggep guru ini pinter atau stres? Pinter atau stres? Nanya pinter atau stres? Lah kamu saya menurut para kiai para habaib tempo dulu kelasnya playgroup, makanya gak dikai tafsir dalil, paham? Nah kalau yang dulu aja dianggap playgroup, apalagi yang sekarang? Apalagi yang sekarang mubazir menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis kepada bukan ahlinya, itu tabzir waktu, buang-buang waktu. Makanya Nabi SAW ketika datang Badui, wah ini balik. Sebentar, datang Badui nanti aja itu, nanti belok. Ingatkan saya ya, datang Badui. Nabi ketika datang Badui, oke selesai. Kata kunci ya, Nabi didatangi Badui. Ingatkan saya loh. Orang bawa elekna lali aku. Kita lanjutkan tadi. Jadi cewek kalau kamu kejar lari jual mahal, betul? Laki-laki ganteng, kamu sebagai perempuan ngejar dia juga gengsi, jual mahal. Tapi kalau kamu biasa-biasa saja, dia penasaran. Begitulah dunia mempermainkan manusia, begitulah duit mempermainkan manusia. Begitu manusianya cuek, duitnya aku cukuan. Paham enggak? Jujur. Kenapa kamu ruwet cari duit? Mesti urusannya kuwi. Gak cuek sama duit. Gak cuek. Saya itu belajar cuek sama duit sejak kecil. Belajar, sampai sekarang belajar terus. Terus. Makanya saya kalau naruh uang itu semau-mau saya. Geletak no kono, geletak no kene ya. Cuek sama duit, cuek, geletakkan sana, geletakkan sini. Sampai suatu saat saya nggak punya duit. Loh ini mau cerita boleh enggak nih? Oh coba guyoni sih. Nggak punya duit. Sabtu mau gajian tukang, nggak punya duit. Bener-bener bisa dikatakan nol. Nggak punya duit. Biasa Kang Wahid laporan, Beb gajian tukang hari ini 25 juta. Siap. Sore ta Wahid? Iya. Padahal jam loro iki. Tidak ada duit. Ya subhanallah, itu hati saya tuh ngasih tahu. Yang ngasih tahu. Nyari barang tertentu yang saya cari, flash disk atau apa gitu ya. Saya cari di tas koper ransel saya cari di ransel saya. Oh biasanya flash disk saya bawa keluar kota, di ransel saya cari. Begitu saya cari kok ada kresek, begitu ada kresek saya buka, uang 40 juta.
Aku langsung yo alhamdulillah gitu kan. Terus tak takoki duit tekon dia awakmu. Kan ya gitu toh ya. Duitnya jawab, Habib lupa ya. Dulu waktu Habib dakwah ke Kalimantan, Habib kan bawa buku sekian ratus, terus bukunya dijual, bukunya laku. Nah uangnya kan kamu campur sama baju-baju kotor, kamu lupa, nggak dibuka sampai hari ini. Tolong sasi kira-kira lali aku. 40 yuto ki lali, jalno awakmu. Hahaha. Loh, bukan maksud menghina atau merendahkan loh. Kalau saya nggak pakai bahasa begitu kan kurang kerasa toh ya. Tapi dengan kalimat begini kan jadi mak jelek begitu kan ya. Mak jelek. Itu latihan itu. Latihan. Jangan mau kamu dijadikan budaknya duit. Biarkan duit itu mengejar-ngejar kamu karena kamu tuannya, dia budaknya. Ngono loh. Resep. Jelas semuanya?